Kita baca suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini. Kita mohon izin kita mengambil ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai merahmati kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala khadamil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Allahumma ighfir lana wa سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, ketahuilah ma'asyiral ikhwani, wahai para saudara, annahu marradiya billahi robba, bahwasanya siapa saja yang radiya, telah ridho, rela, billahi robba, Allah sebagai Tuhannya, lazimahu ayyardo bitadbirihi, maka mesti atau wajib baginya ayyardo, untuk ridho, rela, bitadbirihi, dengan pengaturan Allah, wakhtiyarihi lahu, dan pilihannya Allah untuk dirinya. Harus ridho, rela apapun yang Allah lakukan untuk kita, pengaturan kah, hukumnya kah, dan lain sebagainya. Wa murri wa bimurri qadaihi, ya, dan mesti rela juga, ridho juga, wa bimurri, pahitnya, qadaihi, keputusan takdir dari Allah. Itu komitmen sebagai ketika sudah mengakui raditu billahi robba wa ayyakna'a bima qasamahu lahu minar rizki, dan hendaknya ia bersikap yakna'a, qanaah, merasa cukup, bima qasamahu lahu, dengan apa yang Allah bagikan kepadanya, minar rizki, berupa rizki. Ketika Allah sudah memberikan rizki kita sekecil apapun, harus merasa cukup. Wa ayyudawima ala ta'atihi, dan hendaknya ia mendawamkan, melanggengkan diri, ala ta'ati, untuk mentaati Allah. Wa yuhafidhu ala faradihi, memelihara segala perkara diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazdaniba maharimahu, begitupun menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah raditu billahi robba, harus taat, mendawamkan, lakukan apa yang Allah perintah, jauhi segala yang Allah larang. Tentunya hanya mengharap ridho, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yakuna sabiran inda balaihi. Begitupun harus sabar di saat mendapat musibah dari Allah. Sabiran inda balaihi, sabar. Syakiran li na'maihi, bersyukur terhadap berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muhibban liliqaihi, harus menjadi orang yang senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Radiyan bihi, begitupun hendaknya ia ridho dengan Allah, wakilan, Allah sebagai pelindung, wa waliyan, pengatur kita, wa kafilan, dan penanggung bagi dirinya. Allah yang melindungi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jelas ayatnya itu. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung kita. Mukhlishan lahu fi ibadatihi, hendaknya juga mukhlishan, ikhlas kepada Allah, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Harus ada itu ikhlas. Sehingga saya sering sampaikan, iblis, setan itu tidak bisa menggoda ketika dia menghamba kepada Allah mukhlis, ikhlas, murni, nggak ada embel apa-apa, melaksanakan semua yang Allah perintah. Ketika Allah memerintah, kerjakan. Ketika Allah larang, kita tinggalkan. Sami'na wa ata'na, tidak minta apa-apa. Itu yang berat itu. Iblis sulit menggodanya. Wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi, dan hendaknya menjadi orang yang bersandar alaihi, hanya kepada Allah, fi ghaibatihi, di saat sendiri, sunyi, tidak ada orang. Wa syahadatihi, begitupun saat orang lain melihatnya. Bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Allahus somad, jelas ayatnya itu. Allah tempat kita bergantung. Apapun kesulitan kita, apapun yang terjadi kepada kita, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi. Wallahu a'lam bishawab. La yafza'u fil muhimmati illa ilaihi. Begitupun la yafza'u, kita tidak memohon pertolongan, fil muhimmati, dalam berbagai urusan penting, illa ilaihi, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Wala yu'awwilu fi qada'il hajati illa alaihi, hendaknya kita mengandalkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, fi qada'il hajati illa alaihi subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain.
Hanya Allah segalanya untuk kita. Itu. Tidak usah minta sesuatu pada selain Allah. Allah saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa marradiya bil islami dina. Barang siapa yang ridho Islam sebagai agamanya, hurumatihi, azzama hurumatihi, maka ia harus mengagungkan kehormatan Islam, wa sya'airahu, dan syiar-syiarnya. Walam yazal mustahidan fima yu'aqiduhu, dan tidak henti-hentinya berjuang keras, mustahidan, bersungguh-sungguh berjuang keras, fima yu'aqiduhu, dalam segala hal yang dapat menguatkan agamanya Allah, agama Islam. Terus ada di situ ketika kita mengatakan di mamarradiya bil islami dina. Allah alam bisawab. Wa yaziduhu rusukhan, dan dapat membuat Islam bertambah. Yazid, rusukhan, kokoh, wastiqamatan, dan bertambah tegaknya Islam. Minal ulumi wal a'mali, dengan cara apa? Mempelajari ilmu-ilmu keislaman, wal a'mali, praktekkan dalam hal perbuatan. Jangan nyari ilmunya getol, amal perbuatannya, prakteknya sedikit. Semakin banyak kita ilmu, harus banyak juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa yakunu bihi mu'tabidan, dan ia menjadi dengan agama Islam ini muhtabiton, berambisi, semangat menegakkan agama Islam ini. Wa min salabihi khaifan, dan dari tercabutnya Islam ini harus khawatir Islam yang ada di diri kita tercabut. Wali ahlihi muhtariman, dan terhadap para ahli agama Islam, para ulama, muhtariman, kita harus memuliakan. Walimang kafaru bihi mubghidan wa mu'adiyan, dan terhadap orang yang ingkar terhadap Islam. Kata pengarang ini, bughidan, bencilah, wa mu'adiyan, musuhi. Jangan kita kemudian menjadikan orang yang ingkar terhadap Islam itu sebagai teman. Sehingga ayat-ayat Allah pun banyak. Jangan kau jadikan orang selain Islam sebagai pelindungmu. Itu ada ayatnya. Wa marradiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan siapa saja yang telah ridho, rela Nabi Muhammad sebagai nabinya, kana bihi muqtadiyan, maka harus menjadikan Nabi Muhammad teladan. Wa bihadihi muhtadiyan, dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya kita ikuti.
wa syar'ihi muttabi'an, syariatnya pun kita harus mengikuti, jangan melenceng, jangan buat syariat sendiri. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutamassikan, pegang teguh, jangan sampai lepas. Wali haqqihi mu'azziman, dan terhadap hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita agungkan. Kita baca sholawat, wa minas sholati wassalami alaihi muqsiron, bersolawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siron, sebanyak-banyaknya. Luar biasa solawat ini. Ayatnya jelas, Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun diperintah, sekelas Allah Tuhan kita pun bersolawat. Kita manusia, orang yang beriman kok nggak solawat? Allah alam bis-sholat, Allah alam bis-shawab. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, kepada ahli baitnya Nabi Muhammad, wa ashabihi, kepada sahabatnya beliau, apa? Muhibban, cintai, jangan dibenci. Ini perintah kitab ini nih, Nasaihud Diniyah. Wa alaihim mutarabbiyan wa mutarahiman, dan terhadap mereka ahlul bait dan para sahabat beliau ini mutaradiyan, orang yang meridhoi, menyayangi, sayang kepada para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Begitupun kepada ahlu baitnya, keturunannya beliau. Wa ala ummatihi musfiqon, terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW harus welas asih, kasih sayang, jangan saling menghina, jangan saling mencela, jangan saling menyudutkan dan lain sebagainya. Welas asih. Apa itu welas asih? Ya Bang Udin, paham welas asih? Sayang gitu, menyayangi, jangan menyakiti. Diusahakan kita sesama umat Nabi Muhammad SAW jaga lisan kita, jangan sampai alasan apapun kita, jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti. Walahum nasihan, diusahakan kita pun sebagai orang yang memberi nasihat. Kalau bisa salah umatnya Nabi Muhammad, kita tahu itu salah, tegurlah. Allah alam bisawab. Fayambahi laka ayyuhal mu'minun, maka seyogyanya bagimu wahai orang-orang yang beriman, ang tutaliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani allati zakarnaha, berusaha menuntut dirimu merealisasikan tadi yang disebut. Ketika kita sudah menganggap Umar radhiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, lakukan itu tadi yang disebut tadi. Jangan sampai kepada umatnya Nabi Muhammad kita menyakiti, kepada keluarga beliau, keturunan beliau kita sakiti. Itu pengarang kitab itu begitu. Kita harus bisa mewujudkan itu semua. Fi ma'na qaulika
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu makna raditu billahi rabba. Saya ridho, saya rela Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Itu wallahu a'lam bishawab. Wa kallif nafsaka al-ittisafa biha, bebanilah dirimu untuk bersifat dengan makna tersebut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jelas kemarin kan baca ini sore sama pagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendawamkan kata-kata ini di petang dan pagi. Kata Rasulullah materi kemarin, kana haqqan 'alallah ayyurdiyahu, maka dia punya hak kepada Allah biar Allah ridho. Luar biasa hak kita ketika kita bisa mendalami raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allah alam bisawab. Wala taqna minha bi mujarradil qauli, janganlah kamu merasa puas dari itu semua. Fa innahu qalilun al-jadwa, hanya sekedar ucapan saja. Wa in kana la yahlu am manfaatin, ucapan saja itu tidak ada manfaatnya, tidak ada guna. Praktekkan. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu, realisasikan makna tersebut dalam ucapan kita al-azkari, dengan berzikirlah kepada Allah, wal ad'iyati, dan doa, wa nahwiha, dan semacamnya. Itu harus dibuktikan. Kita sering zikir, zikrullah, sering baca sholawat, sering banyak doa kepada Allah, memohon kepada Allah. Wa talib nafsaka bi haqaiqiha, tuntutlah dirimu dengan berbagai macam zikir, doa, wal ittisofa bi ma'aniha, beserta sifat-sifat yang semakna dengan tadi. Misalun zalika ang takuna inda qaulika subhanallah, ketika kita misalnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, mumtali al-qalbi bitangzihillahi wa ta'zimihi, maka hatinya itu harus mensucikan Allah, wa ta'zimihi, mengagungkannya. Jangan lisannya saja, lisannya subhanallah, hatinya lalai, tidak memaknai apa yang diucapkan. Makanya zikir yang paling sempurna, lisannya mengucapkan, hatinya memaknai. Itu baru subhanallah, subhanallah, hatinya itu nyambung. Bitangzihillah wa ta'zimihi, mensucikan Allah dan mengagungkannya.
Wa inda qaulika alhamdulillah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mumtali al-qalbi, hatinya itu harus memenuhi apa? Bisana illahi ta'ala, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lisannya saja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pengarang kitab ini hatinya jangan lalai. Wa inda qaulika rabbi firli, ketika kita mengucapkan rabbi firli ya Allah, ampuni aku ya Allah, mumtali'an minar roja'i fillahi ayyahfirulaka, itu di hatinya itu harus ada pengharapan kepada Allah agar Allah berkenan memberi ampunan. Jangan lisannya saja Rabbi firli, tapi hatinya kosong dari memaknai ucapannya itu. Diusahakan lisan mengucapkan Rabbi firli, ada harapan hatinya itu Allah akan mengampuni dosa kita. Wa min khaufihi alla yaghfiru laka, begitupun hatinya harus ada merasa khawatir, khauf, takut apa? Alla yaghfiru laka, seandainya Allah nggak mengampuni kita. Itu harus ada, kata pengarang ini. Jangan lisannya saja, hatinya harus dibawa, diikut sertakan. Allah alam bisawab. Fakis ala zalika, begitupun hal-hal yang lain, zikir-zikir yang lain, diusahakan hati dan lisan harus hidup. Itu jangan sampai lisannya ngomong A, hatinya B. Harus selaras dengan hati dan lisan. Wallahu alam bisawab. Wastahid fil huduri ma Allah, berusaha keraslah dalam memfokuskan diri, berkonsentrasi ma Allah, bersama Allah. Wa tadabburi ma'ani ma taquluhu, dan merenungi berbagai makna yang kita ucapkan. Itu begitu idealnya. Ketika kita sholat, bismillahirrahmanirrahim, hatinya itu menghayati alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bisa, diusahakan harus bisa, hatinya itu menghayati, maknailah. Itu harapan dari kita begini. Harus iya, seirama dengan ucapan Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang disebut dengan khusyuk. Hatinya nggak kemana-mana. Ketika kita sholat, lisannya sih ngucapin ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa itu. Hatinya ingat yang lain, itu namanya hati yang lalai, jalan-jalan. Allah alam bisawab. Wastahid fil ittisafi bima yuhibbuhu Allahu minka, berusaha keraslah dalam bersifat yang Allah sukai. Allah menyukai orang-orang yang dermawan, berusahalah kita menjadi orang yang dermawan. Allah senang sama orang yang bertakwa, berusahalah kita menjadi orang yang bertakwa. Apapun yang Allah sukai, kita harus wastahid, berusaha keras, berupaya apa yang Allah sukai itu.
wal istinabi lima yakrihuhu, dan berusaha keraslah menjauhi apa yang Allah tidak menyukainya. Wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin, fokus perhatianmu kepada urusan hati wal batin dan batin. Kenapa? Faqad qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus fokus kepada urusan hati dan batin? Rasulullah bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum, Allah enggak memandang rupa kalian, wa a'malikum, berbagai perbuatan kalian, wa innama, sungguh Allah yang zuru ila qulubikum, memandang hati. Gitu. Hati-hati makanya. Ketika kita sholat, tujuan hatinya apa? Ingin dipuji, itu yang gak benar. Allah lihat hatinya. Walaupun dia khusyuk lah, tapi hatinya ada niat. Sanjung orang lah, ulama nih, yai, ustaz, khusyuk banget sholatnya ya. Misalnya ada niat begitu, ingin dipuji orang, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lihat hatinya, niatnya apa. Fahaqqiq qaulaka bi amalika, nyatakanlah ucapanmu itu dengan perbuatanmu, jangan sekedar lisan ngomong tapi perbuatan. Sehingga jelas dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat benci pada orang yang sekedar omong doang tapi prakteknya enggak ada. Itu jelas ayatnya itu. Oh, Baji, ayatnya Baji. Ayatnya apa? Kaburu maktan indallah ma taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci pada orang omdo doang, bahasa kita ini, bahasa gaulnya. Gak ada prakteknya. Itu jelas ayatnya. Allah gak suka orang begitu dulu. Wa amalika biniyatika wa ikhlasika, ucapanmu buktikan dengan perbuatan. Perbuatanmu itu buktikan dengan niatmu dan keikhlasanmu itu. Wa niyataka wa ikhlasaka bitasfiyati domirika wa islahi qalbika, nyatakanlah niatmu dan keikhlasanmu itu dengan apa? Membersihkan nurani dan memperbaiki hatimu. Itu. Allah a'lam bishawab. Fa innal qalba huwal aslu wa alaihil madaru. Karena sesungguhnya, kata pengarang ini, hati itu adalah pokok segalanya. Wa fil hadisi ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'idul jasadi wa idza fasadat fasada sa'idul jasadi ala wahya al-qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ketahuilah bahwa di dalam tubuhmu terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila gumpalan itu fasadat, wa idza fasadat fasada sairul jasadi, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati.
Wallahu a'lam bishawab. Wa wajibal ihtimamu bihi, maka wajib menaruh perhatian dengan itu hati, awas. Sehingga dalam ayat itu kita dipaksa untuk pindah agama. Itu kata Allah, kalau hatinya yakin masih istiqomah pada keislaman, tapi lisannya ngomong, karena dipaksa, diancam, dibunuh dan sebagainya, harus ngucapin pindah agama misalnya, tapi hatinya masih dalam agamanya Allah, mantap, itu kata Allah tidak apa-apa, yang penting hatinya itu. Allah alam bisawab. Apal baca ayatnya? Apalnya ayatnya? Jadi ketika hatinya masih istiqomah, kita dipaksa lah, zaman huru hara lah, orang muslim dibantai, kita dipaksa suruh pindah agama, lisan kita ngikuti pindah agama, tapi hatinya istiqomah pada agamanya Allah, itu kata Allah dimaafkan. Seperti itu. Ada ayatnya. Wajib apa lagi? Wa huwa a'nil qalba wa sarful inayati ila salahihi wa taqwimihi wa huwa a'nil qalba sari'ut taqallubi kasirul iftirabi. Dan ia, yang saya kata Imam Al-Haddad ini, yang dimaksud kita harus menaruh perhatian, perbaikan, pelurusan. Apa maksudnya? Kepada hati. Ini kata Imam Abdullah Al-Haddad, hatimu itu loh. Sari'ut taqallubi kasir, hati yang berubah-ubah. Al-intirabi, banyak berubahnya. Allah a'lam bishawab. Terakhir, hatta qala alaihi salam fihi innahu asra'u taqalluba minal qidri idza tajma'at ghilyanuha. Sesungguhnya hati itu, kata Rasulullah, lebih cepat berubah-ubahnya dibandingkan dengan berubah-ubahnya uap periuk apabila maksimal mendidih. Itu hati lebih cepat berubah. Terakhir, wa kana alaihi salam kasiran ma yadu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Maka Rasulullah itu, karena hati sering berubah-ubah, gak istiqomah dan sebagainya, Rasulullah sering doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, stabilkanlah hati saya ya Allah. Begitu tuh, di atas agamamu. Wa yaqulu innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahmani. Beliau pernah menyabdakan, sesungguhnya berbagai hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Jika dia Allah menghendaki, maka dia akan menegakkannya, dan jika dia Allah menghendaki pula, maka Allah akan membengkokkannya. Allah semuanya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqam